Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bersama-sama mari kita ucapkan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Prakamina, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya untuk menghadiri diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan pada hari ini. Bapak Ibu, di sini saya berbicara di depan bukan berarti sudah lebih bisa daripada Bapak Ibu, tapi di sini saya mohon maaf hanya ingin berbagi saja tentang ilmu yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Bapak Ibu, hari ini saya ingin mendesimasikan budaya positif untuk aksi nyata modul 1.4. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yuni Wanita SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sukabumi. Bapak Ibu, kita mulai saja. Sebelum kita diskusi mengenai budaya positif, saya ingin mengingatkan kembali mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Nah, jadi perumpamaannya Bapak Ibu, kita ini, guru ini adalah sebagai petaninya. Nah, kita sebagai petaninya, murid adalah benih-benihnya, pendidikan adalah sebagai pupuknya, dan sekolah itu adalah sebagai tanahnya. Nah, jadi ketika kita ingin menghasilkan benih-benih yang bagus, maka segala situasinya, lingkungannya harus mendukung. Nah, termasuk yang salah satu yang sangat penting itu adalah tanahnya, yaitu lingkungan sekolahnya kalau untuk pendidikan. Kita itu harus menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, tenang, dan kondusif, Bapak Ibu. Nah, untuk apa Bapak Ibu kita menyediakan lingkungan yang nyaman? Untuk membantu karakter-karakter yang baik nantinya, yang akan kita tuai nanti di masa yang akan datang. Nah, suasana positif, suasana aman, suasana nyaman dan menyenangkan itu bisa kita capai dengan menerapkan disiplin positif, Bapak Ibu. Nah, kita akan menerapkan budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai kebajikan yang sudah banyaknya Bapak Ibu diungkapkan oleh pemerintah kita, misalnya profil pelajar Pancasila dan sebagainya. Nah, di sini saya ingin ke depan akan membahas mengenai konsep utama budaya positif. Ada 7 ibu Bapak. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi kita harus mengubah dulu paradigmanya dari stimulus respon menjadi posisi kontrol. Kemudian konsep disiplin positif, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan restitusi. Nah, yang pertama Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu perlu menyediakan lingkungan yang aman. Salah satu strategi yang ditinjau adalah bentuk disiplin tadi Bapak Ibu. Jadi paradigma atau pendekatan atau pemikiran kita itu harus dirubah dulu menjadi paradigma belajar yang disiplin. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya punya permainan. Boleh 2 orang laki-laki ke depan dan 2 orang perempuan ke depan. Boleh Pak Ferry Pak ke depan dengan siapa?
Pak Ferry, mau siapa temannya? Bapak. Dengan Bapak tolong silakan. Yang perempuan enggak buaan. Siapa? Bu Ana dengan Bu ini ya, Bu ini. Ke depan bentar. Ayo, enggak. Punten. Bu. Ayo, coba. Bentar. Ingin buka tutup. Nah, sekarang yang pertama. Jangan buka baju. Buka tutup. Sekarang silakan salah orangnya untuk mengepalkan tangan. Satu aja dulu, jadi berpasangan Bapak dengan Pak Ferry ini. Salah satu aja yang mengepalkan tangan. Nah, Pak Ferry yang mengepalkan tangan, Bu Nini juga yang mengepalkan tangan. Sekarang Bapak silakan bayangkan, Pak Ferry dengan Bu Nini itu bayangkan, yang dipegang oleh Bapak itu adalah benda sangat berharga sekali. Pokoknya pikirkan oleh untuk pasangannya, silakan membujuk atau misalnya mengintimidasi boleh, supaya rekan Anda membuka tangan kepala tangannya boleh. Badai kumaha wae carana badai dikanan efek mangga. Badai diintimidasi bagaimana? Mau misalnya diolok, ayo buka mungkin pasien artis 50.000 mangga eta mah kumaha wae carana. Yang penting tangan. Yang penting tangannya terbuka. Maka silakan berusaha untuk membuka tangannya. Silakan Pak. Iya. Salah satu. Boleh, boleh. Salah satu boleh yang penting. Bukan. Boleh buka dong. Karena ini hanya titipan saya serahkan. Ayo, silakan. Anggap di dalam pikiran Anda itu adalah hal yang sangat berharga. Silakan. Biar dibuka. Biar dibuka. Gimana caranya? Dikasih waktu hitung sampai 5. 1, 2, Buka. 3, 4, 5. Sekarang gantian. Bapak yang mengepalkan tangan, Bu Reoni yang mengepalkan tangan. Silakan. Pikirkan itu adalah benda yang sangat berharga, dan Pak Ferry dan Bu Neni mencoba merayu kumaha wae carana supaya terbuka tangannya. Ya, silakan. 1, diulangi sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, terbuka ya Bapak Ibu. Coba, saya tanya Pak Ferry, tadi Pak Ferry dibuka nggak tangannya? Enggak. Pak Tono? Enggak. Bu Neni? Enggak. Bu Leoni? Enggak. Iya. Pak Ibu, tadi kita sudah melakukan permainan membuka kepala tangan. Nah, di situ kita belajar bahwa yang memegang kendali itu adalah diri kita sendiri. Orang lain itu tidak akan bisa membuka kepala tangan selain dari motivasi diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, nah di sini ada pertanyaannya. Bapak Ferry tadi kenapa tidak membuka kepala tangannya, Pak? Karena yang saya pegang itu sangat berharga sekali buat saya. Oke. Jadi saya tidak akan menyerahkan kepada orang lain. Bapak Kono kenapa tadi tidak membuka kepala tangannya? Karena benda yang saya pegang itu sangat rahasia, sehingga orang lain tidak boleh mengetahuinya. Siap, terima kasih Bapak. Karena bendanya sangat berharga. Walaupun terong. Karena tangannya sesangat. Kenapa Bu Leoni tidak membuka kepala tangannya? Karena budaya sangat berharga sehingga bagaimanapun harus mempertahankan apa yang kita miliki. Oke, iya. Terima kasih teman-teman sudah mengutarakan alasan. Nah, jadi Bapak Ibu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ketika kita mau menyerahkan atau melakukan sesuatu? Berarti tadi ya Bu Yuni betul, diri kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Nah, sekarang itu Bapak di Merdeka Belajar itu kita sudah meninggalkan paradigma yang stimulus respon. Bagaimana stimulus respon ini Bapak? Coba kita lihat. Kalau dulu kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita ya. Nah, sekarang kita tidak boleh. Kita sekarang harus menggunakan
teori kontrol itu berusaha memahami pandangan orang lain. Itu sudah bisa sekarang memaksakan lagi. Kemudian, kalau dulu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sekarang paradigmanya berubah bahwa semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Orang lain, kalau dulu orang lain bisa mengontrol saya, Bu. Kalau dulu kan kita ke anak ke murid bisa nyuruh-nyuruh gitu ya. Anak-anak tolong ini, silakan ini. Kalau sekarang hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, dan sebagainya ya. Nah, semua itu bisa kita lakukan dengan melaksanakan disiplin diri, yaitu disiplin diri itu kemampuan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin teh yaitu kemampuan kita mengontrol. Kumaha sih kita mau tidak, tadi kita mau memberikan atau tidak, kita mau membuka kepala atau tidak. Itu merupakan salah satu disiplin diri. Nah, sekarang hubungannya dengan disiplin positif. Berarti kami disiplin positif mah disiplin yang mengarah pasti ke arah yang kebaikan positif. Nah, kalau dulu pendekatan disiplin itu menerapkan disiplin penghargaan. Nah, kalau disiplin positif kita tidak menerapkan seperti itu lagi, Bu. Kita tidak menerapkan hukuman atau penghargaan, tetapi kita akan memunculkan motivasi intrinsik di dalam diri anak. Jadi kita harus menggunakan paradigma atau pendekatan untuk menunjukkan motivasi dari dalamnya, sehingga ketika tidak ada hukuman ataupun tidak ada penghargaan, anak akan tetap melakukan disiplin tanpa iming-iming yang lain, memang keinginan dari diri sendirinya. Nah, ini Bapak Ibu tadi yang nilai-nilai kebajikan universal ada pada profil belajar Pancasila, ada juga dari Primary Years Program dan dari 9 pilar karakter. Ini bisa kita lihat, ini nilai-nilai kebajikan yang ada pada disiplin positif. Berikutnya, nah, ada teori motivasi pelaku. Ketika seseorang melakukan suatu tindakan, pasti ada motivasinya Bapak Ibu ya. Pasti ada tujuannya. Nah, yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang saya mau bertanya dulu, Pak Dian, ketika berangkat ke sekolah nih, ya misalnya angkat ibunya tabur 7, saya tidak mau kesiangan. Kira-kira motivasi Pak Dian berangkat dari rumah lebih awal itu apa, Pak? Tentu saja motivasi saya adalah supaya saya tidak datang ke sekolah itu kesiangan. Iya gitu. Oh ya, apakah karena takut oleh kepala sekolah atau pengen misalnya lihat nanti supaya dapat penghargaan gitu? Yang paling pertamanya tentu supaya dapat penghargaan sih. Oke, sip. Tepuk tangan teman-teman untuk Pak Dian. Nah, berarti Pak Dian masih menggunakan teori motivasi mendapatkan penghargaan ya. Nah, sekarang Bu Ana nih. Kenapa Bu Ana? Bu Ana, ketika Bu Ana misalnya melakukan di kelas misalnya pembelajaran yang berpusat pada murid, kira-kira motivasinya apa Bu Ana? Apa ingin mendapat izin dari kepala sekolah misalnya? Melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa, motivasinya lebih ke apa ya? Ya lebih menghargai diri sendiri, terus lebih ke tanggung jawab terhadap tugas sendiri. Tanggung jawab. Bagus. Tepuk tangan teman-teman buat Bu Ana. Masya Allah, berarti Bu Ana mau udah lulus jangan ikutan diseminasi ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Nah, betul Bapak Ibu, kalau dulu pasti seseorang itu melakukan sesuatu ada motivasi tertentu. Nah, rata-rata ada 3 motivasi ini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika kita sudah melakukan sesuatu Bapak Ibu, tentunya ada risiko yang harus kita
ambil ya, yang akan kita dapatkan. Yang pertama, kita mendapat hukuman, konsekuensi atau restitusi. Bagaimana ini perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman, Bapak Ibu, biasanya terjadinya ke anak-anak itu jadi tidak nyaman, ya, dan bersifat satu arah. Jadi hanya memberikan misalnya gini, ku ibu, kamu silakan berkeliling lapang 5 keliling. Nah, tanpa memperhitungkan pendapat dari anak. Nah, itu biasanya berbentuk hukuman. Kalau konsekuensi itu lebih kepada anak sudah ada peraturannya dan dilanggar gitu. Tapi hukumannya pasti sesuai dengan kesalahannya, ya gitu. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kita lebih banyak ngobrol gitu. Anak itu dikomunikasikan. Nah, kita belajar lebih lanjut lagi. Nah, sekarang boleh nih, siapa yang mau jawab? Nanti ada ribut lagi ya. Ibu, oh jangan tadi nggak boleh ya pertanyaannya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Apa Bu ya? Oke, betul, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Maka apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Apa Pak? Konsekuensi, betul. Kenapa disebut konsekuensi? Karena memang ada pelajaran mapel PJOK. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, yo, hukuman konsekuensi. Hukuman. Hukuman. Konsekuensi. Itu adalah Bapak Ibu adalah hukuman. Kenapa hukuman? Kan itu terlambat sekolah. Nah, tapi terlambat sekolah itu tidak ada hubungannya dengan mencatat. Nah, jadi baik kalau mau juga nanti pembelajarannya ditambah, misalnya telatnya 10 menit, ditambah lagi nanti 10 menit. Paling begitu ya kalau itu konsekuensi. Sekarang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, betul. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman atau konsekuensi, Badian? Konsekuensi. Apa itu? Hukuman konsekuensi. Konsekuensi. Ayo. Konsekuensi. Hukuman konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi. Hukuman. Karena tidak ada hubungannya dengan bertelanjang kaki, walaupun salahnya di sepatu ya. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, itu sudah jelas ya. Sekarang kita bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Nah, lanjut nih. Sekarang ada cerita lagi Bapak Ibu. Saya pengen Pak Ferry, boleh ya membacakan? Mangga. Izin berdiri. Cerita Ibu. Ya, cerita. Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri rapi di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil,
membuat murid-muridnya berdiri rapi antri ke depan pintu sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang setrika bintang dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Nah, gimana Bapak Ibu, cina apa yang terjadi ketika sama Bu Anas dikasih bintang, anak-anak rapi. Tapi ketika di waktu itu Bu Anasnya sakit, diganti oleh Pak Heru, tiba-tiba anak-anak kembali lagi berebut masuk kelasnya. Kira-kira kenapa ya penyebabnya ya? Ada yang bisa jawab Apa yang terjadi? Akhir terjadinya mungkin murid-muridnya tidak bisa tertib lagi Bu, berebut lagi. Mengapa? Karena tidak dikasih stiker bintang. Mungkin tidak ada komunikasi antara Bu Anas dan Pak Heru. Ya, ya, baik. Terima kasih. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Ferry. Ya. Terima kasih Pak Ferry atas waktunya. Nah Bapak Ibu betul. Tadi menurut Pak Ferry, kenapa anak-anaknya jadi ribut lagi? Walaupun misalnya sudah terbiasa selama beberapa minggu. Nah karena apa? Motivasinya tidak datang dari dirinya. Jadi motivasi intrinsipnya belum hadir, tetapi masih itu kriteria yang dua, motivasi ekstrinsik ekstrinsik ya, jadi ekstrinsik. Jadi masih dari luar karena ingin dihargai. Ketika tidak ada penghargaan, anak akan melakukan hal yang kembali lagi ke awal gitu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi hasil pengamatan Alvison bahwa penghargaan itu dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan nantinya akan kembali lagi gitu anakku kalau kita memberikan penghargaan. Jadi harus kita munculkan dulu motivasi dari dalam. Nah, ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, berarti itu ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Nah, begitupun kita Bapak Ibu orang dewasa. Ketika kita melakukan kesalahan, pasti berarti ada kebutuhan dasar kita yang belum terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Bertahan hidup biasanya berhubungan dengan masalah fisiologi seperti rumah, makanan, kesehatan. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, bisa jadi kita ada kebutuhan bertahan hidup yang belum terpenuhi. Penguasaan, keinginan untuk merasa kompeten dan berharga. Kasih sayang itu biasanya berhubungan dengan psikis ya, dengan mental. Ada kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Atau kesenangan. Ketika seseorang misalnya melakukan kesalahan, bisa jadi itu kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi atau kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, ada cerita lagi Bapak Ibu. Ibu Ani, guru wali kelas 2 SD Negeri Parakan 5 kelas 2 mah kita Bu anaknya. Bapak Bu anak bukan jadi Bu Ani. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Agus. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Nah, terus menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Nih, siapa Bapak Ibu yang mau jawab? Enggak. Bu Lani, silakan. Izin menjawab Ibu. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama sebagai guru yaitu harus mengamati dulu dan mencari tahu kenapa anak-anaknya atau anaknya bisa seperti itu. Yang pertama tadi observasi dulu. Yang kedua, apa alasan ketika sudah mengetahui alasannya, mungkin kita akan tahu bagaimana cara mengatasinya. Kemungkinan tadi Agus ini tidak mendapatkan yang kebutuhan dasar. Contohnya yang tadi rumah, makan itu mungkin belum terpenuhi oleh Agus tersebut, sehingga si anak itu akhirnya meminta dengan paksa makan siang karena dia merasa kelaparan dan ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang terlebih dahulu. Terima kasih. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, bagus sekali Ibu jawabannya. Memang betul. Yang harus kita lakukan adalah bertanya dulu ya kepada anaknya, kenapa sih
alasannya sampai mengganggu atau mengambil makan siang mereka dengan paksa. Ya, kita yang tanya dulu. Kalau kita sudah bertanya dan ada alasannya, baru kita bisa mengetahui sebetulnya kebutuhan dasar mana sih yang belum atau yang tidak terpenuhi oleh Agus. Nah, ini Bapak Ibu jawabannya. Dalam penerapan konteks disiplin, sebaiknya mencari tahu dulu. Jika jawaban Agus lapar, berarti dia itu kebutuhan bertahan hidupnya yang belum terpenuhi. Jika jawabannya senang aja ngeliatin, jadi teman-temannya merhatiin dia gitu ya, iseng gitu ya, berarti dia itu kebutuhan cinta dan kasih sayangnya belum terpenuhi. Jika jawaban Agus itu pengen merasa hebat, wah jadi teman-temannya teh salieunan. Nah berarti dia itu kebutuhan penguasaannya yang belum terpenuhi. Atau misalnya dia teh bosan gitu, jadi yang dibawain sama ibunya teh itu aja, dia tuh pengen variatif. Berarti itu kebutuhan dasar kesenangannya yang belum terpenuhi, dia tuh pengen makanan yang lain gitu. Terus jika jawabannya iseng juga, resepnya pokoknya ningali anak-anak yang lain tuh teman-temannya ketakutan, berarti itu kebutuhan dasarnya, kebutuhan kesenangannya yang belum terpenuhi. Jadi kita harus tanya dulu tuh Bapak Ibu kalau ada anak-anak yang melakukan kesalahan. Jadi kita bisa mengidentifikasi sebetulnya kebutuhan dasar yang mana yang belum terpenuhi. Nah, ketika anak melakukan suatu kesalahan, Bapak Ibu, sudah selayaknya, sudah sewajibnya kita sebagai guru untuk bertanya ya, meluruskan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nanti kita lihat Bapak Ibu, kita sebetulnya sudah ada di posisi yang mana sih selama ini? Ya, coba kita lihat. Nah, di sini ada video dulu ya Bapak Ibu ya. Masuk ke sini. Nah, Bapak Ibu, posisi di sini ibu gurunya adalah sebagai penghukum, jadi tidak bisa menerima alasan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, sebagai pemberi rasa bersalah. Dia lebih menyalahkan muridnya supaya dia merasa bersalah dengan keterlambatannya. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau
menyalahkan ke anaknya. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah itu Bapak Ibu. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Nah ini sekarang posisi sebagai teman. Jadi lebih lembut lagi daripada yang tadi, namun masih tetap tidak menimbulkan motivasi intrinsiknya Bapak Ibu. Sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya. Buka dulu ya yang ini ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini contoh penerapan posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai rasa penghukum nih Bu. Ibu sangat kecewa sekali. Biasanya kata-katanya kasar dengan kata intimidasi dan hardikan. Nah, kalau yang misalnya berapa kali kamu harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu biasanya sebagai penghukum. Kalau membuat merasa bersalah, biasanya lebih lembut, tapi tetap nyalahin anak aja gitu ya. Nah ini, patuhi aturan saya kok, awas, kamu selalu saja salah, dan sebagainya. Nah, kalau ini lebih ke sebagai teman. Nah, peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah ini kita Bapak Ibu guru yang harus kita lakukan adalah yang ini, membuat restitusi. Jadi kalau restitusi itu dengan beberapa langkah gitu, beberapa cara. Nah, bagaimana nih supaya meminimalisir kesalahan anak? Makanya kita harus membuat keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya di kelas masing-masing, sudah melaksanakan dan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal Bapak Ibu yang tadi saya kata-kata ya, disiplin positif yang baik. Dan kata-katanya pun tidak boleh Bapak Ibu ada yang bernada negatif, tidak boleh ada kata tidak. Jadi semua diubah menjadi kata positif. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan. Kita ganti katanya dengan menjaga kebersihan. Misalnya, tidak terlambat datang ke sekolah. Kata tidaknya dihapuskan, jadi datang tepat waktu. Jadi kita itu harus membuat kalimat-kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas juga Bapak Ibu, jangan terlalu banyak ya, supaya nanti anaknya ingat. Kalau terlalu banyak kayak anaknya pusing gitu. Gimana ketika dia ada kesalahan ditanya tuh bingung. Jadi tidak usah banyak, 4 atau 5 saja sudah cukup, tapi sudah mencakup seluruh nilai-nilai kebajikan. Nah kemarin Bapak Ibu saya juga sudah membuat praktik membuat keyakinan kelas. Alhamdulillah sudah dilaksanakan. Kemudian nah ini Bapak Ibu yang bahasan terakhir, yaitu segitiga restitusi. Dari 5 posisi kontrol yang tadi, penghukum, apalagi Bapak Ibu, pembuat merasa bersalah, terus sebagai teman, terus apa lagi Bapak Ibu? Sebagai manajer. Nah di dalam posisi kontrol kita sebagai manajer itu ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi, menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Jadi kita itu hanya menuntut aja supaya anak itu bisa memperbaiki kesalahannya dan diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka. Karena kebanyakan begini ya Bapak Ibu, kalau saya di kelas nih, ketika anak melakukan kesalahan, terus oleh kita dibuat merasa bersalah atau mendapat hukuman, nanti anak itu di kelas itu akan malu dengan teman-temannya ya. Kadang anak-anak itu jadi minder, jadi ketakutan. Nah, dengan segitiga restitusi ini, kita akan mengembalikan anak-anak kita ke dalam kelompoknya tanpa ada rasa malu. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini untuk mengubah identitas dari gagal menjadi orang yang sukses. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi nanti ada kata-kata, ibu tahu setiap orang pernah melakukan kesalahan, tetapi misalnya tuh, jadi anak itu harus diraih dulu, baru kemudian
beritahu kesalahannya apa. Yang ketiga baru menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah ini Bu kata-katanya untuk menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna loh. Nah, Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ayo kita bisa menyelesaikan ini. Itu kata-kata menstabilkan identitas. Yang kedua, kata-kata validasi tindakan yang salah. Bisa seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya nak ya, tetapi kamu hebat tidak melakukan hal itu. Atau misalnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi intinya kita masuk dulu ke dunia anak, baru anaknya dibawa ke dunia kita. Nah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau nilai-nilai apa sih keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin? Misalnya nih Bapak Ibu, ada anak yang makan di kelas. Nah kan itu tidak boleh ya Pak ya, kita anak makan di dalam kelas. Kita bisa menanyakan dulu, Ibu tahu kok kebun makan itu adalah sebuah kebutuhan. Ibu juga suka makan, tapi kita harus tahu nih di mana kita makan. Terus nanti tanya, apakah makan di dalam kelas itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, baru anak itu akan menyadari berikutnya. Nah, Bapak Ibu, Abdi atau Samari Oge melakukan restitusi, mencoba restitusi. Kita lihat ya Bapak Ibu sedikit ya. Terdengar nggak Bapak Ibu enggak ya? Nah, ini ada siswa saya yang bernama Raisa, dia makan di dalam kelas. Kemudian saya melakukan restitusinya di kantor Bapak Ibu, tidak di depan umum, untuk menanyakan mengenai kesalahan yang sudah diperbuatnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, sudah Bapak Ibu, materinya sudah selesai. Mari kita merefleksikan. Tapi sebelumnya pengen tepuk semangat dulu Bapak Ibu, karena ini mau di akhir ya. Yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya. Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti desiminasi ini? Apakah sudah ada pencerahan sedikit? Maka Ibu Yuli. Ada pencerahan, ada pemahaman ilmu untuk hari ini tentang diskriminasi. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Ibu Yuli. Kemudian Pak Endar, coba Pak Endar, silakan. Terima kasih kepada Ibu. Bagaimana perasaan Ibu atau Bapak mengikuti acara diskriminasi ini? Perasaannya luar biasa, senang. Kemudian hal apa yang menarik dari materi budaya positif ini? Hal yang paling menarik adalah bagaimana kita sebagai guru ketika ingin menerapkan budaya positif itu minimal kita pertama mencari akar masalahnya dulu, baru nanti dicarikan solusinya seperti apa. Kemudian apa rencana Bapak Ibu guru untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita? Rencana ke depan, insya Allah kita harus menerapkannya. Kenapa? Karena ini sesuatu hal yang baik yang harus yang harus kita laksanakan yang berkaitan dengan kegiatan di sekolah. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak. Satu lagi ya Bu, Bapak Ibu, saya pengen tahu referensi dari Ibu Restina, dari Ibu Mangga, pendapat. Bagaimana perasaan Bapak Ibu mengikuti acara diskriminasi? Apa yang menarik dari materi budaya positif ini? Ya, jadi materi hari ini sangat bermanfaat dan bisa kita terapkan, terutama di kelas masing-masing. Dan juga ini adalah ilmu baru ya, dari yang belum tahu menjadi tahu.
Nah, dan apa rencana Bapak Ibu guru untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita? Dari materi tadi kita sudah banyak mendapatkan beberapa poin-poin penting. Jadi bagaimana misalkan ketika ada masalah tersebut kita harus bertanya dulu kepada anaknya, nah, baru kita bisa menyelesaikan atau mencari solusi. Terima kasih. Tepuk tangan teman-teman buat ya, terima kasih Bapak Ibu atas refleksinya. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat ya Bapak Ibu, sedikit-sedikit untuk kita terapkan di sekolah kita ini. Kemudian apabila ada perkataan atau ucapan yang salah, kalau saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikannya di kemudian hari. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rancang depan, Kak. Tegak, gerak.
saya menjadi lebih tahu mengenai diseminasi budaya positif dan bisa untuk merealisasikan di sekolah, terutama di sekolah saya kepada murid-murid. Selain itu, kita juga mampu bagaimana memecahkan masalah ketika menghadapi persoalan murid. Jadi bagaimana anak itu harus ditanya dulu permasalahannya apa, nah baru kita bisa mencari solusinya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan diseminasi berjalan dengan lancar dan terjadi interaksi yang aktif dan inisiatif dalam memahami konsep budaya positif. Budaya positif dapat terwujud dari kesadaran diri manusia itu sendiri, dan sekolah adalah sebagai salah satu lingkungan yang menumbuhkan budaya positif. Tentunya pendidik dapat mendiskusikan langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dengan kegiatan diseminasi tersebut kita bisa mengimplementasikannya di lingkungan sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah membuat keyakinan kelas menjadi menyenangkan. Membuat keyakinan kelas sangat penting agar kelas menjadi aman, tertib, damai. Terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah membuat keyakinan kelas, suasana kelas menjadi menyenangkan. Membuat keyakinan kelas sangat penting agar kelas menjadi aman, tertib, dan nyaman. Terima kasih Ibu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk Raisa. Raisa tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Raisa makan saat jam pelajaran berlangsung, Bu. Apakah Raisa tahu makan di saat jam pelajaran itu perbuatan salah atau benar? Tidak, Bu. Salah ya? Nah, Raisa, Ibu juga tahu makan itu adalah sebuah kebutuhan. Ibu juga kalau lapar pasti makan. Nah, tapi kita juga harus tahu kapan saatnya kita makan. Memangnya Raisa tadi pagi tidak sarapan? Tidak, Bu. Kenapa Raisa tidak sarapan? Kalau Raisa sarapan, Raisa akan terlambat berangkat ke sekolah. Memangnya Raisa tadi bangun pukul berapa? Jam 6.30, Bu. Kenapa tidak sempat sarapan? Habis bangun Raisa menonton TV, lalu mandi. Jam 7 lewat, Raisa buru-buru berangkat ke sekolah. Oh, jadi begitu. Apa yang Raisa lakukan itu benar. Raisa buru-buru ke sekolah agar tidak terlambat. Yang Ibu mau tanyakan, apakah Raisa masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Bu, yaitu kita harus menghargai orang dan diri kita sendiri. Nah, kalau Raisa makan di kelas, apakah Raisa sedang menghargai orang lain? Belum, Bu. Oke. Nah, di sini Ibu tidak akan mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi Ibu ingin mencari solusi bersama-sama ya. Nah, kira-kira Raisa mau apa nih ke depannya? Raisa akan makan sebelum sekolah dan makan lebih awal di rumah. Oke. Kira-kira kapan Raisa akan mulai melakukannya? Insya Allah mulai besok. Oke. Ibu harap Raisa ke depannya menjadi anak yang lebih baik lagi ya. Iya, Ibu. Maafkan Raisa. Ya. Terima kasih ya Raisa. Sekarang silakan kembali lagi ke kelas. Sama-sama, Ibu. Raisa permisi dulu ya. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Ibu Yuni, perasaan saya sangat senang bisa mendapatkan solusi. Terima kasih Ibu Yuni.